breathe. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam perlindungannya. Banyak rezeki, sehat selalu. Amin. Akhirnya jalan-jalan juga sama Liontin. Jalan-jalan bareng, Siti naik ride bareng. Excited banget, sah jadi anak FU kan sekarang. Sedikit cerita lagi kali ya tentang apa, tentang ZX kemarin. Awalnya kan bikin apa, video tentang first impressionnya pakai ZX 25R knalpot standar tuh yang malam-malam. Kemudian kita kan juga riset knalpot selain di dyno test, coba dipakai di sirkuit gede daripada kalau kebut-kebutan di jalan raya. Seenggaknya udah ngasih contoh yang agak bener. Karena daripada kita kebut-kebutan di jalan, dan tracknya pun kalau di jalan raya kan kurang maksimal juga. Kurang maksimalnya kan selain apa, selain riskan gitu, resikonya kan banyak gitu. Selain nanti ketemu orang nyebrang, mobil, truk, bis, kontainer, Optimus Prime, Bumblebee dan kawan-kawannya. Belum lagi kalau amit-amit crash gitu ya, ketemunya kan nanti trotoar lah, atau semoga kalau kejadian jangan sampai. Makanya untuk menghindari hal itu, belum lagi si negatifnya nanti kalau dihujat sama orang-orang netizen. Orang di sirkuit aja masih dihujat sama netizen, apalagi di jalan raya, apalagi di jalan umum gitu. Ya makanya kita sempetin sedikit waktu buat jalan ke sirkuit. Kenapa aku battle-nya sama CBR 250R? Karena kita adanya motor itu doang. Maklum, kaum miskin, rakyat jelata, kalau punya GSX 600 RR atau GSX 1000 ya kita ngadunya sama GSX 1000. Atau bisa di-compare sama CBR 1000 gitu, kalau misalkan punya. Kemarin kan juga berharap kan ZX 636, maksudnya ZX 1000-nya Bos David tuh datang gitu. Kita bisa compare, suaranya paling beda-bedanya tipis, beda padatnya mungkin ya. Lucu netizen itu. Ya walaupun komennya lumayan bikin panas, menyakitkan. Untungnya sih kita nggak baperan ya, karena ZX kan yang make juga bukan pembalap, itu yang make bapak, tapi kan full safety riding. Kenapa dia bawa posnya kok rada kaku gitu ya? Salah satunya karena ZX kemarin itu benar-benar pure standar, murni standar. Karena yang dirubah cuma bagian exhaust doang. Kita nggak ngerubah dari sektor lain, bahkan kaki-kaki itu masih standar loh. Ban itu masih standarnya, bawaan dari pabriknya. Itu kan konturnya itu sifatnya kan masih medium ya, bahkan mungkin hard ya, enggak deh, mungkin medium. Nggak mungkin dari pabrikan ngasih soft compound kan. Ya kenapa kan bapak boposnya begitu ngejaga? Sebenarnya kita tuh mau compare-nya di lurusannya aja. Tikungan kan kita pakai karena kita nyewa sirkuitnya itu buat road race, bukan buat drag race gitu. Riding positionnya kenapa nggak sampai nidon jaga men. Memang kita berharap bakal crash sih gitu, jangan sampai. Kita kan juga make itu hati-hati karena motor baruin Ryan sayang.
Masa kita mau pakai pembalap beneran juga? Ya next time mungkin bisa pakai pembalap beneran. Kak, walaupun kemarin kita orang-orang daily use yang cuma pakai harian, ke Sentul itu cuma hobi ngelepas penat gitu, gaspol supaya bisa total ngelepas stres daripada di jalan raya. Kentang men, nggak klimaks gitu di jalan raya tuh. Beda di sirkuit kita bisa full total, bahkan nggak takut namanya sama orang nyebrang atau mobil nyalip motor lain lewat gitu, nggak membahayakan orang lain. Kita crash pun di keadaan yang safety karena kita wajib minimal jaket gitu, safety ridingnya. Selain itu sarung tangan wajib nutupin tuh semuanya, jadi nggak ada yang kelihatan sarung tangan bolong-bolong. Sepatu di atas mata kaki, pakai celana panjang, protektor, helm wajib full face. Kita kan juga cari aman, gak cuma sekedar betot ya. Kalau gitu doang mah semua orang juga bisa. Selain semua orang bisa, kalau amit-amit crash bahaya. Kita masih ada hal lain yang perlu dikerjakan daripada cuma gitu doang. Kalau kita sakit juga kan mengganggu aktivitas, mengganggu kerja. Kocak. Kocak komentarnya. Kenapa aku diem gak bales-balesin ya? Karena komentar kayak gitu tuh cuek ya. Beda kalau mungkin dia berbagi tips ilmu gitu, enak ngebalesnya karena bagi pengalaman juga. Mesem-mesem aku tuh baca komentarnya. Next time deh kita bikin onboard di atas Cetek pun kalau misalkan yang pakai pembalap pasti ninggalin bisa-bisa ya, karena notabene dia itu mesin dengan 4 piston 4 silinder, powernya juga lebih besar, logis lah. Keadaan yang make orang-orang daily use aja bisa kayak gitu kok. Kalah skill tapi kan ketusuk atasnya CBR 2,5. Ya udah beda karakter mesin. 4 silinder dan 2 silinder walaupun sama-sama 250 cc. Race powernya juga beda, dia keluarnya di RPM berapa. Oh ya, by the way hari ini aku ke Kota Tua. Katanya anak-anak lagi pada ngumpul gabut. Sekalian manasin Ontin, Ryan. Kangen jalan-jalan sama dia. Kok ditutup? Gak bisa lewat sini. Sekarang udah ditutup jalannya, nggak bisa masuk situ. Lama nggak kesini banget, lama pakai banget. Tahu deh, kayaknya anak-anak tadi juga pada foto-foto. Coba kita iseng masuk, ada nggak pada di dalam? Atau jangan-jangan di sini ditutup juga? Naik di cok. Anak-anak di mana? Di sono ditutup ya? Suwewat gak masuk. Ternyata udah ketemu si Danang sama si Rizal. Rame gak ya anak-anak ya? Oh ini dia, rame ternyata. Yuhu. Pulang, kuy.
Oh iya sadar. Oh. Pada serem-serem. Oh. Mari pulang. Duluan dul. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng landing lagi. Dan di depan itu ada Rijal sama Imam. Danang nggak pakai helm karena deket. Oke, beginilah kegabutan kita setiap malam. Kalau lagi bete kita jalan malam, ngumpul-ngumpul, nongki-nongki. Udah bete tempat tongkrongan baru kita riding lagi. Gak cuma riding sih, kadang juga jogging. Tapi kali ini nggak jogging. Wait, lampu mati kayaknya. Oh iya mati. Pulang dari Kotu. Oh dia masih ngikut, nggak lewat lurus. Kontak, nyalain lagi. Oh, nyala dong. Udah benerin dikit-dikit tapi akinya belum ganti. Kadang di antara riding malam juga kita sekalian foto-foto. Banyak fotografer asik di antara teman-teman kita yang motor udah hidup. Ayo kita jalan-jalan, kita foto-foto. Dalam perjalanan itu baru dah kita foto-foto. Biasanya ada si Adrian Sasayat yang motoin. Lumayan lah bonus riding malam. Foto-foto di tempat yang fotogenik. Dan seperti inilah hasil fotonya. Asik kan? Masih tegak loh aku loh. Settingannya masih keringan saya. Motor masih belum kelar Ryan. Diajak jogging-joggingan dulu. Kalau pakai Evo yang merah lebih serem lagi, nggak berani malah bawanya.
Ebu merah, ebunya si babi air itu lebih serem kalau speknya lebih tinggi. Kenapa? Oh ya, jangan terlalu berpatokan dengan odometer ya, karena odometer ya Leontin itu udah nggak akurat lagi. Perubahan ini terjadi ya karena perubahan final gear. Final gear Leontin itu depan udah ganti gear 15 mata. Dari standarnya itu kan 14, 43. Belakangnya lupa juga sih berapa, 41 atau berapa. Kalau nggak salah sih 41. Jadi 15 41. Makanya di odometer ngaconya parah. Larinya kalau di odometer nggak nyampe 160 hpj kalau misalkan sampai peaknya. Tapi sebenarnya udah ya begitulah. Yang penting enak aja buat harian. Patokan aku karena suka touring sih, patokannya itu biasanya 8000 rpm buat jalan konstan itu maksimal ya. 8000 rpm itu udah nyentuh 100 kpj baru itu udah cukup. Jadi kalau riding jauh tuh bisa konstan stabil ngimbangin yang lain, mau itu speknya udah gede ataupun pakai motor standar pabriknya udah 250 cc gitu udah enak aja ngikutin ya, gak terlalu kewalahan. Karena kalau touring kan kita yang dikejarkan konstan stabilnya, jadi konsumsi bahan bakar gak terlalu boros. Bukan sekedar buat jogging-joggingan itu cuma nilai plus seru-seruan aja di kala gabutnya riding. Karena udah cukup kompetitif, kita nggak perlu setting terlalu boros lagi. Ini udah irit banget konsumsi bahan bakarnya sejak misi tadi. Baru hilang 1 bar dari Depok ke Kota Tua sampai pulang lagi. Ini udah nyampe di Kuningan, Kasablanka. Cuman waktu buka gas dan tutup gas di RPM rendah masih meledak waktu tutup gas sambil narik tuas kopling. Jadi kemungkinan antara jarum dan velojet yang perlu dibenahi, atau mungkin tutup angin sedikit kalau misalkan masih ada celah buat tutup biar agak boros sedikit, konsumsi udaranya lebih sedikit yang masuk. Enak kan, jalan di gigi 6 udah di gigi 6 RPM 6000 udah 80 kpj. Jadi kalau misalkan buat touring itu di RPM 8000 udah nyentuh 100 kpj itu udah worth it. Motor nggak terlalu minta ampun buat nurunin gas. Seenggaknya udah seneng banget bisa riding bareng Leontin. Dia udah sehat lagi setelah diperbaiki sama Jabrik. Saatnya berpisah, landing kos-kosan. See you. Bahkan gak perlu gigi 6, dia gigi 5 aja udah bisa nyentuh 8000 rpm itu 100 kpj. Ini gak terlalu ngos-ngosan nanti gigi 6 ya, gak perlu harus rpm tinggi-tinggi, enak kalau buat riding jauh nih.
Kapan hayu? Takut. Masih panjang. Jalannya masih panjang tapi mentalnya udah pendek. Kebiasaan pakai motor-motor batangan, pakai motor kecil mungil kayak gini tuh ngeri ya. Kayak ngangin-ngangin. Yups, kita udah sampai Taman Mini. Setelah dari Halim Perdana Kusuma, tadi nggak lewat Jalan Raya Bogor. Karena Jalan Raya Bogor pasti macet. Nggak macet sih, terlalu ramai karena pasar. Jadi cari jalan yang enak aja buat riding santai, masih belum pengen pulang. Dan bar bensin pun dari tadi masih 4 bar, padahal isinya cuma 30.000 berdampak. Jadi di bengkel Jabrik Motor kemarin Leontin ini diagnosa penyakitnya itu baret tricseher ya. Baretnya itu dekok di bagian tengah. Jadi mau nggak mau ada dua pilihan. Pilihannya antara kita oversize ganti seher atau ganti boring. Nah uniknya di Jabrik Motor, Jabrik itu selalu ngasih solusi yang minim budget. Memang seperti itu. Ini mekanik yang paling unik yang pernah aku temuin. Kenapa bisa bilang unik? Ya lucu, asik aja, seru gitu. Setiap misalkan aku nih mau beli part-part racing yang agak mahal dikit, agak mewah dikit aja, itu pasti agak dicegah. Agak dikejar, buat apa gitu. Selalu ada kata-kata seperti itu, sabdanya itu, buat apa, daripada kamu buang-buang uang buat beli part-part itu, lebih baik kita maksimalin aja, kita maksimalin kinerja part-part yang ada. Atau misalkan motor masih standar, ya udah maksimalin aja kinerja mesin standarnya. Kalau cuma buat ngejar durability, justru lebih kuat motor standar. Masih bisa kita maksimalin. Kalau cuma ngejar 160 kpj itu enteng perubahannya. Jadi nggak perlu buang-buang biaya lebih. Lucu kan, kayak kemarin aja aku nggak habis banyak. Aku nggak mau nyebut nominal sih ya. Karena emang kecil, padahal estimasi budget aku itu udah cukup, udah aku siapin cukup. Tapi sama ternyata dipangkas. Akhirnya kemarin diganti boring. Setelah itu baru dah bisa riding lagi sama Leontin. Udah sehat kembali, kompresinya kembali. Unik, seneng aja ketemu mekanik kayak Jabrik. Misalkan aku touring pun itu mekanik perhatian banget gitu. Perhatiannya udah kayak kakak sendiri. Jadi setiap jalan riding udah sampai di rest area atau tempat kita istirahat, tempat kita nge-rest gitu, pasti selalu ditanya sampai mana udah istirahat. Misalkan kata-kata awalnya begitu, keadaan motor gimana,
nggak ada trouble kan. Jadi hal kecil sepele seperti itu tuh bisa jadi nilai lebih. Jarang-jarang mekanik bisa segitunya gitu sama kita sebagai customer. Terus misal pun ada temen yang satu padepokan juga ditanya, itu misalkan aku jalan sama Amin si babi air, atau bertiga-tigaan sama bapak juga gitu, pasti ditanya motor bapak gimana, motor Amin gimana, motor temennya gimana gitu. Aman apa enggak, kurang apanya gitu. Misalkan ketemu tempat yang beda cuaca, cukup ekstrim perubahannya gitu, pasti suruh setting ulang, atau misalkan kayak ngerubah dari tingkatan klip jarum atau settingan angin minimal. Kalau kita misalkan nggak bawa PCMC, nggak ada waktu buat bongkar gitu, males, gue selalu dikasih tutor kayak gitu. Kalian kalau nggak percaya, main aja coba ke sana. Kalem orangnya, santun gitu, ramah. Ya mungkin cukup sekian City Night Ride malam kali ini. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih udah mendengarkan bacotan ala-ala podcast gak jelas dari aku ini. See you next video and bye bye.